Halo guys, ini adalah video panjang pertama saya dan hari ini saya mau mereview dua pensil sketsa ya teman-teman. Pensil sketsa harga 300 ribuan dengan pensil sketsa dengan harga 100 ribuan. Mana sih yang lebih worth it? Harga ini tuh bedanya lumayan jauh ya guys ya, yang ini 300 ribu, yang ini 100 ribu. Tapi apakah dengan harga mahal mempengaruhi kualitasnya atau malah yang harga murah ini bisa jadi lebih bagus? Oke, mari kita cari tahu. Oke, ini dia. Ini yang harga 100 ribuan, ini dari produk yang namanya tuh Giorgione ya teman-teman. Secara packaging sih ini dengan yang harga 300 ribuan ini hampir mirip ya kayak. Cuman kalau yang harga 300 ribuan ini dia berasa aja gitu premiumnya ya. Dari segi cat gambar ininya tuh kelihatan banget sih, ini memang agak beda ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini dia lebih ke apa ya? Peelnya beda aja sih, guys. Itu aja ya kakak ya. Ini yang series ekonomisnya. Tapi kalau misalkan kita buka, set, gila ini harga 100 ribuan, ini sudah paling lengkap ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini sudah ada blok charcoalnya juga. Terus di sini sudah ada cleanable erasernya, dan yang ini juga ini penghapusnya. Ini penghapus buat yang charcoal ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya bisa bantu jelaskan sedikit tentang charcoal ini apa ya kayak. Mungkin di next episode ya teman-teman ya. Kemudian charcoalnya kita hitung ada 5 ya. Ini ada yang warna brown dan juga warna putih. Ini untuk kategori charcoal nih ada 1 2 3 4 5 ya ini charcoalnya. Terus untuk yang charcoal lagi di sini juga ada 2 ya. Kalau yang ini yang woodless-nya. Ini yang charcoal juga nih, ada 2 nih. Nah, dia charcoal tuh ya. Cuman ini woodless, jadi dianya ini kayaknya dibalut sama keramik. Hati-hati ya teman-teman ya, ini saya juga patah nih kalau jatuh. Karena kan ini dia keramik ya. Jadi jangan sampai jatuh lah, patah gitu. Terus untuk tadi pensil grafitnya, drawing pensilnya ini ada di 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 10 ya teman-teman ya. Dari mulai ketebalan yang paling tipis tuh H, sampai yang paling tebal ini 8B. Jadi ini udah lengkap sih secara ya. Ini sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan gambar-gambar sketsa secara profesional. Untuk toolsnya sendiri, kalian sudah mendapatkan 3 paper stamp, pisau cutter, dan juga alat buat penyambungnya. Jadi kalau misalkan pensilnya sudah mau habis dan pendek kan nanti susah dipegang. Ini bisa disambungin ke konektor seperti ini ya. Nanti tinggal dimasukin aja ke sini sisa pensil yang sudah pendek. Seperti itu ya. Itu totalnya ada 27 item ya teman-teman ya. Untuk yang harga 100 ribuan. Sangat teramat beda jauh ya. Tapi kalau dari segi quantity ini paling banyak untuk setnya ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita bahas untuk yang Faber-Castell Pit Graphite Matte ini. Kalau dilihat dari setnya ini ya lebih sedikit ya teman-teman. Ini sudah pernah saya pakai juga sih teman-teman ya. Sering malahan saya pakai yang ini. Nah di sini kalau hitung setnya ada 11 totalnya. Dia lebih simpel sih. Dia hanya ada 8 pensil grafit dari mulai ketebalan HB. Cuman yang beda, ini yang paling beda tuh ini satu-satunya pensil yang mempunyai ketebalan dengan 14B nih. Nih lihat teman-teman ya. Kalau yang lain kan rata-rata pasti masih di 8B. Kalau ini udah ada 14B. Paper stamp cuma dikasih 1, pengserutnya sudah ada 1, dan penghapus juga ya kayak. Simple sih ini. Cuman kita lihat nanti kualitasnya apa sih yang ngebedain nih. Kenapa ini harganya lebih mahal dibanding yang Giorgione yang sudah dapat 27 set ini ya teman-teman. Mari kita cari tahu lagi. Oke, di sini sudah ada buku sketsa ya teman-teman. Kita bagi 2 dulu ya. Nanti kita bandingkan apa sih yang membedakan. Oke teman-teman ya, di sini saya mau buat sketsa dulu ya teman-teman. Ini saya pakai pensil yang lain dulu ya kayak. Nanti kalau misalkan untuk arsirannya baru saya pakai 2 pensil ini ya teman-teman ya. Oke, check it out. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Ini saya pakai yang HB sama ya kayak dengan 2 pensil yang tadi. Ini yang Giorgione yang harga di 100 ribuan dengan Faber-Castell yang 300 ribuan. Ini saya sama pakai yang HB ya teman-teman ya untuk ketebalannya.
Oke, check it out. Oke teman-teman, ini dia hasil dari kedua pensil yang kita review. Mungkin secara keseluruhan ini yang paling menonjol itu ketika kena cahaya ya teman-teman. Jadi si Faber-Castell ini memang dia tidak memantulkan cahaya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek nih. Dia benar-benar tidak memantulkan cahaya. Terus si Giorgione ini dia sangat memantulkan cahaya. Itu sih mungkinnya yang bikin mahal dari si Faber-Castell ini ya teman-teman. Yang kedua, untuk dari segi tekstur pensilnya sendiri, memang si Giorgione ini memang lebih enak buat ngeblendnya teman-teman. Dia benar-benar empuk sih pensilnya ya teman-teman ya. Nggak sekeras yang Faber-Castell ini ya teman-teman. Guys. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang masih explore banget nih, belum menemukan jati diri atau gaya atau yang masih benar-benar pemula, saya sarankan teman-teman ambil yang ini aja teman-teman ya. Karena sayang banget kalau teman-teman yang buat belajar atau yang masih belajar pakai pensil yang ini ya memang mubazir banget ya teman-teman. Mungkin ini tuh lebih diperuntukkan kepada artis-artis yang memang sudah bertujuan untuk sisi komersil ya teman-teman. Kayak misalkan karyanya kan harus dipajang nih teman-teman, otomatis kan dia banyak cahaya lampu ya. Kalau misalkan pakai pensil seperti ini ya mungkin nggak akan kepake kalau untuk para artis yang sudah benar-benar profesional ya teman-teman ya. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi tapi ya nggak ada salahnya teman-teman kalau misalkan saya pemula tapi saya pengen beli yang Faber-Castell yang harga 300 ini ya nggak masalah juga ya teman-teman ya. Cuman ya ini hanya pendapat saya pribadi ya, nggak ada salahnya teman-teman ya pakai yang 100 ribuan aja itu sudah cukup teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Pokoknya jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman, mungkin ada masukan ya teman-teman. Kak, saya pengen review produk ini dong, tolong. Boleh banget teman-teman ya, itu dengan sangat senang hati ya teman-teman. Saya pasti review langsung teman-teman ya. Jadi jangan lupa komen. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.